Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dulur, hari ini insyaallah kita akan membaca karyanya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, yaitu kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari anna malakal mauti dakhala ala rajulin bil Iskandariyati. Lan iku tetep ing dalam hadis anna malakal mauti satuhune malaikat maut dakhala iku manjing ya malaikat maut ala rajulin ing atase wong lanang bil Iskandariyati kalawan kota negara Iskandariyah. Diceritakan di sini dalam kitab Daqaiqul Akhbar, yaitu karyanya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, bahwa ada seorang laki-laki rojul di negara Iskandaria kedatangan tamu gitu. Dan tamunya itu bukan orang sembarangan. Siapa tamunya? Tamunya adalah malaikat maut. Yaitu tegasnya malaikat Izrail, malaikat pencabut nyawa gitu. Assalamualaikum gitu ya. Dijawablah sama si rojul, waalaikumsalam, man anta, siapa kamu? Ana malakul maut, saya adalah malaikat pencabut nyawa, yaitu Izrail. Lah, itu si rojul begitu dengar kedatangan tamu yang namanya Izrail. Waduh, malaikat penyambut nyawa. Farta'adat faro'isohu, itu semua badannya gemeteran, gemeter badannya, nggak mau diem, ketakutan, saking ketakutannya. Kata malaikat maut, hai rojul, mang, ini kenapa kamu pada gemeteran? Katanya, kenapa pada gemeteran ini? Aro khaufan minan nar, wahai malaikat maut, siapa sih yang nggak takut ketemu sama engkau? Gitu kata si rojul. Ya pasti takut lah saya, katanya. Udah macam-macam pikiran lah, udah dicabut nyawa, udah masuk neraka, udah kurang amal, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Udah pasti ketakutan lah ketemu sama malaikat maut mah, katanya gitu, kata si rojul. Akhir apa kata malaikat maut? Hai mang, jangan takut ya, jangan takut, katanya. Aktubu laka kalaman tanju bihi minan nar. Mau enggak kamu saya kasih rahasia, katanya. Rahasia apa? Ada deh, katanya. Kepo nih, kata malaikat maut. Ada, katanya. Jadi aktubu laka kalaman tanju bihi minan nar. Mau enggak kamu saya kasih, saya tulisin satu kalimat yang bisa nyelamatin kamu dari api neraka? Kola bala, ya mau banget atuh, katanya. Dikasih bocoran nih sama malaikat maut, katanya. Nah akhirnya malaikat maut nulis fada'a biswahifatin wa kataba fiha bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya malaikat maut nulislah satu kalimat. Apa yang beliau tulis? Yang ditulis sama malaikat maut, yang ditulis sama malaikat Izrail itu adalah berupa lafad bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak taunya yang ditulis sama malaikat maut itu lafad bismillahirrahmanirrahim. Itu makanya kan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Kanjeng Rasul itu apa? Iqra, gitu ya, surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, gitu. Iqra bismi rabbika, bacalah nama Tuhanmu. Makanya di sini bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi maha penyayang gitu, kata malaikat Israel gitu. Ini nulis lafad Bismillahirrahmanirrahim. Malah mah kata perawi, di sini siapa perawinya, periwayatnya, yaitu Imam Abdurrahim bin Ahmad, pengarang kitab Daqaiqul Ahbar, di sini menjelaskan bahwa hazihi baro'atun minan nar gitu. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini adalah baro'ah. Apa baro'ah itu? Baro'ah itu kalau bahasa Arab, bahasa kitanya pembebasan. Minan nari, dari api neraka. Bismillah itu. Itu adalah nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu. Jadi dia takutnya berhenti tuh, hilang si rojul tadi. Begitu dikasih bocoran sama malaikat Israel. Nah, malama di sini diceritakan ada seorang arif billah, orang yang udah ma'rifat sama Gusti Allah, lagi lewat, tiba-tiba ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata arif billah di sini, faqala ismul habib. Akhirnya disamperin tuh orang yang tadi baca bismillah tadi. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar kamu membaca bismillah, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hazihi fa kaifa ru'yatuh. Nah, coba bagaimana nih pendapat Mamang nih, katanya. Tentang tadi kalimat yang Mamang baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ru'yat. Coba bagaimana pendapat Mamang, katanya, tentang bismillah ini nih. Tentang bismillah dan tentang malaikat maut, katanya gitu. Akhirnya dijawablah sama si rojul tadi, inna dunya ma'a malakil maut la tusawi danikon, katanya gitu. Jadi kalau menurut manusia, kebanyakan orang begini katanya, inna dunya ma'a malakil maut la tusawi danikon. Jadi dunia ini nih gara-gara ada malaikat maut, la tusawi danikon. Ya, kita punya banyak, sebanyak apapun harta, kita punya banyak, sebanyak apapun emas gitu ya, kekayaan, ya nggak ada gunanya dah. Habis apa? Karena putus kan, ada malaikat maut. Jadi begitu kita mati, kita segitu banyaknya punya dunia, putus, nggak kebawa sama kita kan ya. Itu gara-gara ada malaikat maut, katanya begitu. Jadi gara-gara ada malaikat maut, kita sekaya apapun udah, begitu kita mati ditinggalin itu, harta benda kita, kekayaan kita, semuanya ditinggalin, itu gara-gara ada malaikat maut. Gitu. Oh gitu. Tapi kata Arab bilang, nah kalau saya enggak, kalau saya enggak katanya. Kalau saya begini malah, inna dunya bila malakil maut la tusawi danikon gitu. Jadi dunia ini bila malakil maut, kalau enggak ada malaikat maut, la tusawi danikon. Sebanyak apapun kita punya harta, sebanyak apapun kita punya benda, sebanyak apapun kita punya dunia, la tusawi danikon, harta yang banyak tadi itu enggak bisa ngebandingin apa-apa. Kok mau dunia mah, katanya. Kok begitu Mang, katanya. Iya, kenapa? Li'annahu yusilul habib ilal habib. Karena malaikat maut itu yang akan menyampaikan kekasih kepada kekasihnya. Gitu. Wah, saya bingung nih. Kok bisa menyampaikan kekasih kepada kekasihnya? Ya iya, karena kan kalau orang udah ketemu sama malaikat Israel gitu ya, kalau ketemu sama malaikat maut kan pasti kan dicabut nyawa. Nah, kalau dicabut nyawa berarti kita kan mau bertemu dengan Gusti Allah gitu. Makanya tadi kata saya apa? Inna dunya ma'a malakil maut. Jadi dunia ini gara-gara ada malaikat maut, la tusawi danikon. Jadi dunia itu nggak ada harganya, harta itu nggak ada harganya, dunia itu nggak ada harganya gara-gara ada malaikat maut. Kenapa? Karena malaikat mautlah li'annahu yusilul habib,
ilal habib, karena malaikat mautlah yang akan menyampaikan kekasih kepada kekasihnya, yang akan menyampaikan seorang mukmin kepada Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi